Mari bergerak bersama guru Assalamualaikum penggerak. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilman, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SDN 1 Singgasari, Kabupaten Purwakarta. Pada kali ini saya akan melakukan tugas observasi coaching modul 2.3. Pada kali ini saya ditemani dengan teman saya, Falan, yang menjadi objek pengamatan pada kesempatan hari. Falan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Falan? Alhamdulillah sehat, baik. Tujuan kali ini untuk sebelum nanti kita melaksanakan pembelajaran, saya akan melakukan observasi terlebih dahulu agar pembelajaran yang nanti kita laksanakan di dalam kelas akan berjalan dengan baik dan tercapai apa yang kita harapkan. Baik, Falan, yang pertama yang saya akan tanyakan yaitu bagaimana tujuan pembelajaran yang akan nanti Falan laksanakan di dalam kelas. Ya, baik. Untuk pembelajaran kali ini terdapat 3 tujuan. Yang pertama, peserta didik dapat memahami arti pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis tentang keagamaan. Yang kedua, peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi terkait arti dan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan pesan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dengan tujuan pembelajaran yang akan nanti disampaikan atau akan nanti dicapai pada pembelajaran yaitu peserta didik akan memahami pesan pokok dari Quran Surat Al-Hujurat. Iya, betul. Kemudian peserta didik akan mempresentasikan nanti setelah mereka memahami dari pembelajaran Surat Al-Hujurat ayat 19, kemudian nanti akan menunjukkan sikap yang sesuai dengan pesan yang akan disampaikan pada Surat Al-Hujurat. Ya, betul. Kemudian area pengembangan yang akan dicapai. Untuk area pengembangan yaitu peserta didik dapat memahami arti pesan pokok dan hadis terkait, yaitu tentang keragaman, tentang toleransi dan tolong menolong. Itu yang akan dikembangkan. Baik. Jadi pengembangannya yang akan nanti diraih yaitu memahami arti pesan pokok ya dari hadis tentang toleransi, keragaman dan tolong menolong. Ya, betul. Kemudian strategi yang akan dipersiapkan dalam pembelajaran. Untuk strategi pembelajaran menggunakan diferensiasi proses, di mana akan memetakan peserta didik supaya belajar menyesuaikan dengan gaya belajarnya dengan menggunakan visual, audio visual, atau nanti menggunakan peserta didik demonstrasi dan sebagainya, yaitu diferensiasi ya, dan kemudian menggunakan diskusi, dan serta model pembelajarannya yaitu menggunakan PJBL, di mana nanti peserta didik dapat membuat sebuah proyek dan nantinya akan dipresentasikan di depan kelasnya. Jadi nanti strategi untuk dipersiapkan nanti di kelas itu yaitu akan mengadakannya atau akan memakai pembelajaran diferensiasi proses dan diskusi, kemudian memetakan strategi dalam pembelajaran menggunakan visual ataupun visual ya, atau model pembelajarannya pun nanti akan menggunakan PJBL proyek, dan nanti anak itu akan mempresentasikan. Ya, betul. Kemudian penilaian yang akan nanti dilakukan. Adapun penilaiannya yaitu menggunakan penilaian sikap,
ada juga penilaian diskusi, ada juga penilaian kognitif dengan menggunakan rubrik penilaian yang sudah disiapkan tentunya. Jadi penilaiannya yaitu sikap, hasil diskusi, penilaian kognitif, kemudian rubrik penilaian. Betul. Yang akan dilakukan di. Ya, betul. Kemudian sasaran yang nanti akan. Untuk sasarannya itu kelas 4, karena di sini ada 2 kelas, kami ngambil kelas 4A. Ya. Dan untuk waktunya jam? Untuk waktunya jam 10 setelah istirahat. Istirahat, ya. Istirahat, ya. Ya. Untuk kita nanti pelaksanaan observasinya hari Rabu besok tanggal 16 Oktober 2024. nanti kita akan melakukan Ya, betul. Baik. Untuk pra observasi kali ini mungkin cukup ya Pak Alan. Ya, terima kasih. Semua yang nanti kita akan lakukan nanti ketika dalam pembelajaran, bagaimana nanti tujuan pembelajaran yang sudah kita tadi sepakati bersama, bagaimana nanti disesuaikan mengenai pokok, kemudian yang lainnya, kemudian pengembangan dan yang lainnya pun nanti akan dilaksanakan. Nanti ketika melakukan pembelajaran di dalam kelas nanti, mudah-mudahan bisa tersampaikan secara sepenuhnya oleh Pak Alan, amin. Siswa dapat memahami materi tersebut secara menyeluruh dan siswa merasa senang terhadap apa yang sudah nanti disampaikan. Ya. Itu harapan yang kita nanti akan harapkan setelah pembelajaran. Baik, Pak Alan, terima kasih. Sama-sama. Ya. Sampai ketemu nanti besok dalam pelaksanaan pembelajaran secara ya. Baik, terima sekian dalam video pra observasi kali ini. Maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya Muhammad Hilman akan melakukan observasi dengan Pak Alan yang kemarin kita sudah merencanakan untuk melakukan pembelajaran pada hari ini, pada hari Rabu. Baik, Pak Alan, bagaimana untuk observasi hari ini? Sudah siap? Ya, sudah siap. Baik. Mudah-mudahan nanti kita ketika observasi kita bisa mendapatkan hasil yang baik, lancar dan tidak ada halangan ya. Saya nanti akan di belakang untuk mengobservasi Pak Alan. Ya, baik. Silakan. Ya, silakan Pak Alan. Ya. Minggu kemarin kita belajar tentang surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pesan pokok dari Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta ini dapat memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dengan benar. Yang kedua, kalian dapat memahami pesan pokok ya dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mempresentasikan ya hasil diskusi tentang surah Al-Hujurat ayat 13 terkait hadis dan tentang keragaman. Yang terakhir itu kalian dapat menunjukkan sikap yang sesuai dengan pesan pokok surat Al-Hujurat ayat. Anak-anak sekalian, apakah kalian sudah bisa membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Sudah. Apakah kalian sudah lancar membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Sudah. Dan yang
sudah paham mengenai Quran surah Al-Hujurat ayat 13? Ya, baik. Kali ini ya, dalam pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, Bapak ingin kalian serius dalam pembelajaran hari ini, yaitu kita akan belajar tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman, tentang toleransi. Apa itu toleransi? Tentang nasab, ya, saling menolong, ya. Nah, inilah nanti kita akan pelajari, ya. Semoga kalian dapat memahami pesan-pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Sekalian, ya, sekarang kita sedang memasuki kegiatan inti pembelajaran hari ini, yaitu sebelumnya kita akan menyimak video, ya, tentang pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13, dan nanti setelah menyimak kalian nanti diskusikan dengan teman kalian, lalu nanti ke depan untuk presentasi. Ya, silakan disimak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Tujuan pembelajaran kali ini satu, menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13 dengan dua, membuat kotoran yang berisi Quran surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman sebagai sunatullah dan hadis terkait dengan benar. Mari saling menghormati dan menghargai. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu beraneka ragam. Bisa kita perhatikan di sekeliling kita ada yang Terus kalian, selanjutnya sesuai arahan minggu kemarin, Bapak sudah jelaskan bahwa hari ini kita akan membuat proyek, ya. Akan membuat proyek, Bapak sudah umumkan, ya. Hari ini Bapak akan bagikan, ya, kertas berwarna. Nanti silakan kalian untuk diisi mengenai, ya, isi pesan pokok Quran surah Al-Hujurat yang sudah tadi ditampilkan, ya. Nanti setelah didiskusikan sama teman kalian, ya, lalu nanti dipresentasikan di depan. Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok saya kalian diskusi membuat proyek. Artinya untuk selanjutnya kalian silakan ke depan, masing-masing dari kelompok ada perwakilan, ya, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Baik, anak-anakku sekalian, untuk selanjutnya, ya, untuk tugas minggu depan silakan nanti kalian untuk menampilkan, ya, menampilkan buat drama apa tentang keragaman. Apakah kalian nanti saling menolong, ya, tentang keragaman saling membantu, ya, keragaman untuk saling kita toleransi, ya. Silakan nanti kalian di rumah buatkan untuk drama, ya. Nanti tugasnya dikirim ke WA grup, ya, WA grup, ya. Untuk selanjutnya refleksi, ya, refleksi pembelajaran
Ada? Ada yang menyimpulkan? Ya, baik. Ya, baik kalau tidak ada. Ya. Kalau tidak ada, silakan baca doa, dipimpin sama KM-nya. Silakan untuk baca. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hilman, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi setelah kemarin kita melakukan pra observasi dan observasi. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh ibu bapak saya, Bu Ida Oktaviani, sekarang rekan sejawat saya Pak Alan Jailani. Gimana Bu Ida, sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat ya Bu. Pak Alan gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Alan. Nah, alhamdulillah kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang akan langsung dengan Pak Alan yang kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dengan siswa kelas 4 ya. Nah, baik Pak Alan, tujuan kita kali ini yaitu untuk melakukan pasca observasi setelah kemarin Pak Alan melaksanakan pembelajaran di kelas 4 ya. Untuk bagaimana perasaan Pak Alan setelah melakukan pembelajaran kemarin? Untuk pelajaran di kelas kemarin ya observer ya memang agak berbeda, Tegang ya? ya agak tegaknya juga. Kemudian juga ada berbeda dari Biasanya. Kalau seperti biasa kan kita memang pembelajaran sesuai dengan rujukan sikap. Iya. Kali observer ada sedikit berbeda. Iya. Padahal sama aja ya, belajar gitu-gitu aja. Cuman bedanya memang mungkin adanya yang observasi gitu ya. Jadi pembelajaran lebih kondusif mungkin gitu ya. Nah, bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Alan kemarin? Untuk pembelajaran kemarin kan kita lebih mengedepankan diskusi. Iya. Di samping kita pembelajaran diferensiasi, Iya. terkait model dan pembelajaran itu kita mengembangkan metode dari PBL. Iya. Artinya ketika siswa atau peserta didik setelah kita diskusi kita mengembangkan ada berbasis Proyek ya. Kemudian dari kemarin kan tujuan pembelajaran yang Pak Alan terangkan kepada saya itu itu yang pertama, peserta didik dapat memahami pesan pokok dari Surah Al-Hujurat ayat 13. Kemudian memahami tentang keanekaragaman budaya, terutama lebih pada toleransi. Iya. Kemudian metode pembelajaran itu yang kemarin itu dipakainya PBL ya? Ya, PBL. Diskusi. Iya. Kita kembangkan untuk pembelajaran PBL berbasis proyek. Iya. Baik Pak Alan, memang kemarin seperti saya sudah perhatikan memang mulai dari kegiatan awal sampai ke kegiatan inti dan akhir memang sudah cukup baik, sudah cukup bagus ya. Kemudian dari pembelajaran tersebut, apa hambatan yang Pak Alan rasakan ketika pembelajaran? Yang pertama, siswa ada yang kurang memperhatikan. Terus siswa juga terkadang cenderung ada yang kurang aktif ketika diskusi. Ada juga siswa yang memang kelihatannya siswa itu dari
mereka dalam diferensiasi itu. Iya. Jadi ada siswa yang menonjol aktivitasnya, Iya. dia cenderung ya Diam ya, pasif. Iya. kita suruh diskusi baru Ya, silih andalkan untuk gimana? Ya, jadi hambatan yang tadi Pak Alan sebutkan itu dari kekondusifan gitu ya, jadi kurang memperhatikannya siswa, kemudian ketika presentasi mungkin ada siswa yang kadang harus selalu ditunjuk gitu ya. Nah, dari hambatan-hambatan tersebut, apa namanya, alasan hambatan itu yang tadi siswa tidak kondusif, mungkin alasannya apa menurut Pak Alan? Yang pertama, siswa itu kebiasaan dari pembelajaran ya. Mungkin dari pembelajarannya, atau kan kita itu mengenai kelas. Iya, iya. Kelas 3 ke 4 itu kan ada tahapnya. Iya. Jadi ya, dari situ yang dulunya pelajaran dari kelas bawah itu dia masih ke bawah. Oh iya. Tapi insya Allah dengan 8 tahun Ada perubahan proses ya. Nah, mungkin rencana atau solusi dari hambatan yang tadi Pak Alan sebutkan, bagaimana nanti solusinya? kita mencoba menstimulasi ya anak atau peserta didik untuk senantiasa belajar terus aktif, di mana pembelajarannya itu memang harus mengedepankan teacher student, jadi berpusat pada peserta didik yang nanti insya Allah ke depannya anak itu terbiasa untuk belajar secara terpusat pada peserta didik, student center ya. Itu hanya sebatas kita mengarahkan. Ya, jadi guru hanya sebatas fasilitator, mungkin kita yang mengarahkan gitu ya. Nah, memang pembelajaran solusi dari pembelajaran tersebut memang cukup bagus Pak Alan. Jadi bagaimana kita bisa membuat peserta didik menyenangkan dalam pembelajaran yang akan kita nanti lakukan ya. Kemudian waktunya akan nanti dilakukan untuk pembelajaran selanjutnya dari solusi tersebut bagaimana? Kapan lah gitu? Kalau nanti buat ke depan ya, kembangkan dengan adanya proses kepada tadi simulasi, ya insya Allah peserta didik mulai terbiasa dengan gaya belajarnya seperti. Iya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya mungkin yang nanti akan datang ketika pembelajaran selanjutnya mungkin nanti Pak Alan bisa menerapkannya mungkin gitu ya. Nah, dari ke pembelajaran kemarin kalau dilihat dari skala atau rating kalau bahasa kita ya, dari 1 sampai 10 menurut Pak Alan skala berapa? Bisa dibilang untuk pembelajaran ya itu dari 7 sampai 8. Ya, 7-8 ya. Ya berarti alhamdulillah kalau dari penilaian rating atau skala 7 sampai 8 mungkin itu sudah cukup baik ya, bagus untuk nilai seperti itu. Yang mudah-mudahan nanti bisa lebih meningkat lagi. Kemudian dari sintak-sintak pembelajaran dan yang lainnya mungkin nanti cukup bisa ditingkatkan lagi ya mungkin Pak Alan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti selanjutnya kita bisa menerapkan pembelajaran yang lebih kondusif dan lebih menyenangkan lagi untuk anak-anak ya Pak Alan. Ya, terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Alan. Mudah-mudahan dari hasil observasi kemarin dan kemudian sekarang pasca observasi yang sudah dilakukan, mudah-mudahan bisa mendapatkan pembelajaran yang baik ya Pak Alan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Alan ya atas waktunya. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Pak Alan ya. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.